Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Kali ini episode yang spesial nih, bukan hanya karena jumlah narsumnya ini 3, ya, belum pernah ini dalam Seruput, tradisi Seruput. Yang kedua juga topiknya, ini kita mau membicarakan sesuatu yang sebenarnya sangat penting bagi Indonesia ya, soal pencegahan korupsi. Jadi bukan hanya penindakan ya, tapi pencegahan korupsi. Yang kalau kita kaitkan dengan pemerintah sekarang ya, Pak Prabowo itu kan concernnya sejak zaman kampanye dulu bahkan ketika melawan Pak Jokowi dulu, kan bocor gitu. Jadi soal kebocoran keuangan negara itu adalah concern utama pemerintahan Pak Prabowo. Concernnya Pak Prabowo sejak dulu lah gitu. Dan sekarang kan ya Pak Prabowo kita tahu isunya kan penindakan tegas terhadap korupsi, ya anti korupsi lah gitu. Yang kedua soal efisiensi, muaranya soal supaya nggak bocor, supaya keuangan negara itu terselamatkan, penyelamatan keuangan negara. Nah saya bersama 3 tokoh yang berada di balik dan masih mengawal Stranas PK. Nah ini. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ada Bu Diani Saadiawati. Beliau ini dulu waktu di Bappenas yang merancang ya, inisiator Stranas PK. Kemudian ada Mas Yanuar Nugroho yang kita sudah akrab lah di X ya, sebagai sosok yang sebagai provokator, sangat kritis dengan Pak Jokowi. Kemudian dulu pernah di KSP ya, terus pernah ikut mencalonkan capim KPK. Kemudian ada testimoni kenapa akhirnya Mas Yanuar tidak masuk gitu ya. Ya karena Blokosuto ngomongnya apa adanya gitu. Nggak tahu Blokosuto. Ya. Ngomong apa adanya jadi akhirnya tidak ikut. Nah, Mas Yanuar ini bagian konseptornya lah gitu. Stranas PK. Ini saya mengeja namanya aja masih harus ngecek, harus lihat gitu. Terus kemudian Pak Pahala Nenggolan. Pak Pahala ini Deputi Pencegahan Korupsi ya di KPK ya Pak ya. Yang saya kira tahu banyak mengenai bagaimana Stranas PK ini dalam aksi-aksinya ya, dalam tindakannya gitu. Nah saya nggak tahu gimana memulainya, mungkin dari Bu Diani dulu ya. Jadi sebenarnya Stranas PK ini gimana? Tolong dijelaskan dengan bahasa manusia, Bu. Maksudnya yang bahasa birokrasi. Iya gitu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Sahal. Mas Sahal. Soalnya jarang-jarang nonton di Cokronya, sebenarnya bocor halus. Dan memang kalau di Seruput itu host itu invisible, Bu. Nggak pernah tampil di thumbnail. Jadi memang tidak untuk diketahui. Silakan Bu. Terus. Iya, jadi kalau kita mulai dari 2004 itu memang ada ide dari Pak Presiden dulu ya, Pak Bambang. SBY ya. SBY. Ya. Untuk menerbitkan Inpres tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, cuman memang waktu itu ditugaskan Bappenas. Nah waktu itu menteri saya masih Bu Sri Mulyani. Nah Bu Sri Mulyani nanya, ini kok kenapa harus Bappenas? Nah, waktu itu saya masih direktur. Nah, terus saya direktur hukum kan, saya diminta untuk menyusun dan udah jadi nih. Waktu itu menyusunnya memang tentu namanya juga Inpres Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Nah jadi melibatkan berbagai kementerian. Itu memang prosesnya berdarah-darah juga sih, karena menghasilkan suatu perencanaan atau rencana aksi yang benar-benar muncul dari kementerian itu nggak mudah, karena kalau nggak lewat Pak Pahala nggak bergerak gitu. Nah jadi akhirnya kita tetap mencoba, dan kenapa di Bappenas waktu itu karena memang mungkin Pak SBY melihatnya dari sisi perencanaan. Nah jadi perencanaan itu kan harus ada anggarannya. Karena biasanya kan kementerian itu kalau nggak ada anggarannya gimana mau jalanin rencananya, makanya lalu dimasukkan. Nah, saya rasa
ini satu hal yang menurut saya menjadi sangat fenomenal ya. Karena impres pencegahan, namanya juga impres ya, instruksi presiden. Jadi ada langkah-langkah di mana di dalam satu diktumnya itu memerintahkan Bappenas untuk menyusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah itu waktunya nggak lama, saya ingat waktu itu pas ada kena tsunami juga kalau nggak salah ya. 2024, nah, Januari 2004 dan itu disampaikan pada bulan Januari kepada Pak SBY, udah jalan. Nah, dari situ kan kita harus sosialisasi kan, karena aksi itu kan harus benar-benar dipahami oleh kementerian, lembaga dan juga daerah waktu itu. Pemda, kepada Pemda juga dari jadi provinsi, KL dan Pemda ya? Kabupaten, kota. Nah, tapi setahun itu kita memang bersama-sama dengan kemitraan waktu itu kita dibantu, kita ke daerah. Nah, kelihatannya memang ramai lah, biasalah seremonial begitu. Tapi setelah itu nggak action gitu. Nah, akhirnya kita evaluasi lagi. Kita panggil, kita undang mereka untuk memetakan dulu nih apa sih yang paling akar, yang paling penting untuk dilakukan pencegahan, karena memang fokusnya kita lebih pada pencegahan karena Bappenas ini bukan penegak hukum kan. Jadi kita lebih pada bagaimana sih meningkatkan transparansi, terus pelayanan publik yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, jadi tahun kedua kita didukung oleh kemitraan, kita lakukan lagi perubahan dan lumayan. Ada tahun kedua ini masih Pak SBY ya? Masih Pak SBY sampai 10 tahun, jadi kan panjang. Dan dari situ memang mulai ada ownership, tapi memang harus kita bimbing gitu loh, kita kawal, kita seperti kayak anak kecil gitu, montennya berapa, ini berapa gitu, karena memang mereka tuh harus di-guide. Nah setelah itu Indonesia kan meratifikasi UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Nah di situ diperintahkan harus bikin strategi nasional, masing-masing negara harus bikin. Nah saya berpikir ini ngapain ada Inpres, ada strategi nasional, kenapa jadi satu? Kenapa nggak jadi satu gitu? Supaya nanti KL sama daerah tuh nggak bingung gitu loh. Saya bicara dengan pimpinan, ya udah dikerjakan aja Bu Diani. Udah kita mulai bikin. Nah ini enaknya saya didukung oleh banyak teman-teman dari CSO, dari ICW, dari TI, terus kemitraan, banyak sekali teman-teman NGO yang membantu. Dan ini tentu saya rasa ini Bappenas ini sudah sangat terbuka ya dengan teman-teman NGO, dan sehingga memang mereka berharap banyak dari Bappenas untuk menjadi pionir lah dalam rangka ya baik pencegahan, kalau penegakannya tentu nanti kita koordinasi dengan KPK gitu. Nah proses pembuatan strategi nasional itu memang cukup panjang ya. Jadi pada waktu periode yang kedua kan ada ada Pak Kuntoro. Kedua ya, yang pertama itu belum. Nah, yang kedua karena enak ya Pak Kuntoro kan, jadi saya konsultasi, terus akhirnya di review lagi draftnya, itu cukup panjang 6 tahunan kalau nggak salah ya. Dan itu direview oleh Pak Kuntoro, nah sama beliau ini udah mulai di UKP 4, jadinya keren banget gitu. Keren karena Pak Ota saat itu. Pak Ota. Oh iya sama Pak Ota, Pak Ota. Jadi memang itu tokoh-tokoh semua tuh. Nah lalu dikeluarkanlah Perpres. Dan di situ memang aksinya itu sudah lebih mengerucut ya, jadi tidak yang biasa-biasa saja. Nah di situ bagusnya memang sudah berbasis IT pelaporannya. Nah saya mengawal dari setiap 3 bulanan karena yang mau sistem yang dikembangkan oleh UKP 4 itu monitornya per 3 bulanan. Dan 3 bulan itu kita intens dengan kementerian. Apa sih yang harus dibikin, dari sisi waktu itu ada memang cukup banyak ya fokusnya. Ya salah satunya adalah memang perizinan berbasis IT, lalu transparansi di bidang penegakan juga ada. Nah ini memang dari situ
ngena banget gitu loh. Karena yang setelah 3 bulan kan targetnya sampai dengan 1 tahun tuh. Nah per 3 bulan kita lihat di mana nih usahanya sampai di mana. Nah kalau dia nggak tercapai karena sudah kita sepakati bersama, dia bisa hijau, bisa biru, bisa merah. Hijau itu artinya tercapai. Capai. Target antara ya. Lulus lah gitu. Nah gitu ya. Nah ada yang merah. Nah lucu-lucu dari pengalaman saya panggil kan, saya undang yang merah itu. Dan terus alasannya macam-macam. Oh ada pergantian pimpinan. Terus saya bilang Pak, pelayanan publik itu tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Jadi tetap aja harusnya ada. Nah dari itu mereka senang, kayaknya senang diwongke gitu ya. Dan diperhatikan. Memang capek sih, tapi saya senang karena mereka akhirnya inisiatif sendiri. Dan kalau memang pimpinannya kira-kira nggak terlalu care, ngadu, udah Bu, dari jangan kasih merah aja supaya nanti diketok gitu ya. Nah jadi warna merah, biru, hijau itu ternyata cukup efektif karena memperlihatkan bagaimana ya malu lah kalau dia merah gitu loh. Ada yang juga bendera Jepang sampai akhir tahun 2012 akhir tahun gitu ya. Padahal waktu itu kita masih dikawal oleh Pak Budiono sebagai Wapres. Jadi waktu itu mungkin ya anak buahnya bilang bagus hijau pas di situ bendera merah, marah menterinya. Tapi itu ada sanksinya nggak Bu kalau merah? Nah ini yang setelah itu kita evaluasi lagi waktu itu ngomong-ngomong dengan KPK. Sanksinya ada nggak? Misalnya kalau rewardnya kasih tambah anggaran. Kalau sanksinya ya kita kurangin anggarannya. Waktu itu kita memang lagi ngomong dengan Kementerian Keuangan, tapi itu belum kesampaian gitu. Jadi sanksinya itu ya baru naming and shaming aja, gitu kira-kira. Nah jadi kita juga perlujutan dari bagaimana kita meratifikasi UNTAK itu dengan Undang-Undang 7 2006. Jadi saya memang cukup banyak kita melaporkan ke PBB, dan memang Indonesia waktu itu karena sejak KPK ada Undang-Undang 3 tahun 2022 itu, KPK itu masih semangat banget kan, bikin gap analysis itu diikuti tuh oleh berbagai negara. Wah ini Indonesia bagus nih. Nah tapi memang terus yang terpenting menurut saya sini adalah implementasinya. Ya, ini yang memang baru kita tuangkan ke dalam aksi-aksi itu. Ya kalau menurut saya sih bagus ya. Tapi memang dari perpindahan Pak SBY ke Pak Jokowi, karena menjelang perpindahan itu saya berpikir aduh ini kayaknya harus dipindahin ke KPK nih, Stranas, karena menurut saya bagusnya satu pintu pencegahan dan penindakan ada di KPK. Nah, alhamdulillah waktu itu kan saya jadi pansel untuk yang KPK 2015-2019. Nah jadi waktu lagi Agus Raharjo, kebetulan teman di Bappenas kan. Nah terus waktu lagi wawancara dia bilang ini ada Stranas, nanti di ini ya sanggup ya untuk dilaksanakan di KPK. Iya Bu, siap, ya udah. Kepentingan pansel. Nah Bu, itu dari kan Inpres tadinya kan, kemudian menjadi Perpres. Jadi Perpres menjadi peraturan presiden. Iya, itu kayak executive order gitulah ya kali ini. Kalau Trump ya. Nah itu berarti sebagai kewenangan dan kekuatannya sebagai lembaga lebih kuat ya. Stranas itu ya. Ya karena yang menjadi penanggung jawab itu adalah presiden. Nah ini yang soal menjadi penanggung jawab presiden ini saya pindah dulu ke Mas Yanuar nih, sebagai orang yang juga ngikuti dari awal gitu ya, yang ikut mengkonsep, merumuskan lah. Saya tuh nerusin dari Budiani. Iya itu meneruskan, kan Budiani inisiator, kemudian yang mengkonsepkan, memformulasikan menjadi Stranas, menjadi Stranas dalam arti yang kita kenal sekarang. Ini kan Mas Yanuar ikut terlibat. Ya kan. Nah itu kan sekarang nanti mungkin Pak Pahala juga bisa menambahkan ya, kan fokusnya ini 3 nih kalau kita baca di bukunya ya. Kan fokus pertama perizinan dan tata niaga, fokus kedua keuangan negara, fokus ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi gitu. Nah Mas Yanuar bisa dijelaskan nggak, jadi setelah menjadi
Stranas ya, Stranas PK. Ini gimana gitu? Terusin saya Budiani ya. Iya, terusin. Jadi ketika kemudian zaman Pak Jokowi awal. itu kan kita masih ingat nggak Mas? Saya masih ingat nggak waktu Pak Jokowi bilang kalau laporan ke saya 2 halaman saja, ya, iya kan? Dan kalau bisa pakai infografis, ya kan? Nah, itu juga tercermin di dalam bagaimana Stranas itu dirumuskan, isi aksinya. Dulunya cukup banyak ya Pak Pala ya, cukup banyak. Kemudian saya masih ingat dalam satu rapat aksi itu mesti difokuskan, jangan banyak-banyak, mesti terfokus. Awalnya kan sampai order ratus dikurangi sampai sekian puluh terus, kurangi terus. Nah, ketika proses itu terjadi, yang saya rasakan adalah ini KL-KL kunci mesti dilibatkan. Kan selama ini kan Bappenas ya kan? Ya. Terus Budiani punya ide, ini pindah aja ini ke KPK. Ngobrol dengan kami di KSP. Sorry, sebelum itu di KSP dulu. Enggak. Oh, di Bappenas kan? Bappenas. Budiani punya ide ke KPK. Ngobrol lah kami. Budiani, saya, kemudian Pak Pahala dan teman-teman. Kalau dibawa ke KPK, tempatnya di situ, nanti Pak Pahala biar menjelaskan ini. Tapi kami berpikir, nggak mungkin kalau KL-nya cuma Bappenas sama KPK kan. Kemudian rapat dan mengajak kementerian lain yang kunci. Jadi selain Bappenas, KSP, dan KPK, ditambah Pan-RB dan Dalam Negeri. Mengapa Pan-RB? Karena ini mencakup kinerja aparatur negara. Toh. Yang selama dituduh korup itu aparatur negara. Ya mesti harus dilibatkan. Toh. Kemudian kinerja pemerintah itu kan nggak cuma di pusat kan, dan di daerah. Yang menangani Dalam Negeri. Jadi idenya itu. Maka muncullah collective leadership gitu Mas. Nggak cuma Bappenas saja, tidak cuma KPK, tetapi ini collective leadership. Tetapi penempatan sekretariatnya di mana, itu menjadi penting. Saya ingat, saya nggak tahu apa dipanggil atau tidak, tapi saya dipanggil Pak Muldoko, Kang Teten waktu itu ya. Kang Teten dulu kan ya, Kang Teten. Setelah Pak Luhut kan Kang Teten. Kang Teten. Itu panjang itu diskusi. Mengapa harus di sini, mengapa harus di sini. Dan kemudian ketika ngobrol, terutama kami bertiga bersepakat, udahlah maju aja lah. Kalau KPK-nya mau, kemudian dukungan perencanaannya dari sana ada, kita waktu itu ngobrol dengan Pak Isa ya Bu ya, di DJA, udah nggak masalah, udah taruh aja di KPK. Ini pesan penting Mas. Satu, yang dari Bu Nini tadi, bahwa pencegahan dan penindakan itu di satu rumah. 2, kepemimpinan soal korupsi, pencegahan dan penindakan, ini kepemimpinan kolektif. Meskipun tentu ada ujung tombaknya, KPK ini. Nah, lalu kita bicara mengenai fokus kan. Ya. Kalau kita kemudian melihat dalam proses, jadi Inpres menjadi Perpres, kemudian direvisi lagi Perpres, sehingga Perpres yang berapa saya lupa. 55, saya 54. 54 ya. 54 2018. Itu kemudian menegaskan bahwa fokusnya itu mesti ke sektor-sektor, kalau kata Pak Jokowi, totok nadi. Ingat Pak Jokowi mengatakan itu. 3 hal itu adalah totok nadi di pemerintah. 1, Presiden kan? Ya. Pak Presiden bolak-balik ngomong. Kalau masih ingat, baik cerita di Sentul maupun cerita dimanapun adalah saya mau mempermudah izin, saya mau mempermudah agar investasi cepat masuk. Pak Jokowi selalu bilang itu, ya kan? Kedua, keuangan negara. Kan itu seperti darahnya. Jangan sampai bocor kemana-mana. Kemudian kita tahu bahwa ternyata memang kebocoran keuangan negara itu dampaknya panjang. Tapi yang kemudian terpikir juga oleh teman-teman, khususnya waktu Pak Pahala menyampaikan adalah jangan cuma ngurusi kebocoran dong, tapi penerimaannya dioptimumkan. Ternyata banyak penerimaan yang nggak masuk, Mas. PNBP lah, semacam-macam lah. Nanti Pak Pahala yang cerita soal itu. Dan yang ketiga sebenarnya adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Saya masih ingat satu yang dikutip, meskipun sekarang nggak terlalu ramai lagi ya, Budiani dan Pak Pahala, adalah IODB, ingat nggak? IODB-nya Bank Dunia, Ease of Doing Business. Itu hambatan orang berusaha di Indonesia. Kan selalu dikatakan, wah karena upah buruh, karena buruhnya sering demo. Enggak, hambatan nomor 1, regulasi dan birokrasi. Nah, itu. Jadi desainnya Stranas PK itu Mas. Jadi kalau saya sering bilang pada teman-teman, ini kalau kesehatan itu pencegahan korupsi itu seperti kita jangan sampai sakit lah. Makan yang benar, olahraga yang benar. Terus kalau kamu udah masuk rumah sakit, kamu udah sakit itu. Jadi saya sering bolak-balik bilang, kalau ada OTT
Jangan bangga, berarti udah dicolong duitnya itu. Justru Stranas PK itu agar duitnya nggak kecolongan. Gitu. Makan yang benar, istirahatnya, olahraga benar, medical check up. Ya meskipun jangan lihat saya ya, tapi ya. Tapi kira-kira. Gini, Mas Yanuar, sebelum saya ke Pak Pahala, kan tapi di sisi lain kan berbeda dengan penindakan ya, yang selalu kan ada spotlight media kan, terutama kalau OTT misalnya kan. Tapi kan ini diem-diem aja. Iya. Jadi ini kan sebuah langkah yang senyap sebenarnya. Pencegahan ini KPI-nya jadinya kemudian karena nggak ada yang dicolong. Kita puas bahwa ini sukses gitu. Gimana itu sekarang? Nah, nanti Bu Diani kalau mau nambahin boleh yang pakai ini Bu Diani. Gini ya, dulu zaman kalau saya boleh bilang kejayaan pencegahan korupsi itu adalah salah satunya adalah setiap kali awal tahun. Kan sebelum musrenbang itu ada penajaman. Penajaman itu artinya kementerian dan lembaga mengerjakan apa, kita cek. Bener nggak yang kamu kerjakan ini targetnya sekian, bener nggak itu kan? Tadi Bu Nini bilang kan yang selama 3 bulan tadi dikontrol B03, B06, B09. Nah, di dalam proses penajaman, dulu banget saya masih ingat zaman Pak Kuntoro, saya masih ingusan lah di birokrasi itu prosesnya adalah KL dengan Bappenas, lalu Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan. Sejak Stranas PK muncul, ada proses multilateral. Jadi kalau itu program prioritas presiden, kementerian yang menjalankan ada, KSP ada yang mengawal, ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan, ada KPK. Nongkrongin orang-orang KPK itu duduk, dia ngecek, doang, ya? Meskipun cuma duduk. Jadi kami guyon, jadi kayak herder. Ditanya Pak Pahala, ngapain lu orang-orang gua itu? Pak jadi herder, Pak duduk. Karena yang ngomong ya Bappenas sama Keuangan, tapi jadi herder. Tapi itu membuat Mas, KL itu mikir. Satu yang paling kelihatan adalah internet desa. Pak Jokowi menugaskan menginternetkan desa. Jumlahnya sekian ribu. Saya masih ingat Kang Teten surat pertama itu 222 desa. Di-online kan. Entah pakai fiber optik atau pakai BTS itu. 222 masih di awal ya Mas ya. Kami rapat. Dikeroyok itu. 222 sukses. Naik. 1.500, 3.000, sampai Pak Jokowi selesai pada periode pertama, kami menginternetkan lebih dari 8.000 desa. Tidak ada satupun berita tentang korupsi. Tentu semen dicolong satu sak di sana itu terjadi, tapi saya gak peduli itu. Tapi nggak ada cerita. Bandingkan dengan 600 desa dipasangi BTS. Berapa triliun yang hilang? Ya. Ingat cerita itu? Ya. Saya cek, pada periode kedua, mekanisme multilateral tadi itu sudah nggak jalan. Padahal dulu mekanisme itu kita keroyok, memang capek, tapi kita kan menyelamatin duit negara. Ya memang itu nggak muncul di media, Mas ya. Iya. Dan kalau itu diomongin pada koran juga bingung juga itu. Ini gini artikelnya gimana gitu kan? Benar. Karena nggak ada yang heboh, nggak ada yang seksi ini. Ini, tapi kalau yang seksi memang kalau udah kecolong, Mas. Iya benar. Karena kan kalau tadi itu pencegahan kan sesuatu yang tapi di periode berikutnya kan Pak Pahala ikut mengawal ya Pak Pahala. Banyak kan ya soal macam-macam lah biar Pak Pahala cerita lah. Nah ini Pak Pahala. Terutama pas COVID itu gitu. Pada level eksekusinya ya, level aksinya ya. Kan tadi kan ada 3 hal yang menjadi fokusnya kan. Soal apa tadi itu soal saya jadi harus tata niaga, perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Nah, dengan Stranas PK itu berada di KPK sekarang ya. Itu jadinya gimana? Implementasinya dalam aksi itu seperti apa, Pak? Jadi mungkin yang dari Mbak Diani kan mungkin pertanyaannya gini Mas. Kok dulu KPK nggak ikut ya? Di awal kan. Ya. Waktu itu setahu saya KPK merasa dia lembaga independen. Jadi Stranas ini dianggap pencegahan korupsinya pemerintah. Kalau KPK kan di undang-undangnya disebut pencegahannya kan, laporan harta, monitoring, disebut jelas. Makanya jadilah di Bappenas jalanin ini, KPK diem aja. Nah, tapi waktu di periode 2015-2019 yang Pak Agus Raharjo diambillah ini. Ayo kita ikut. Kesempatan soalnya. Bilateral, ya kita duduk di situ. Nah 2017-an dengan KSP kita bilang kayaknya ini efektivitasnya bisa lebih baik. Kalau saya bilang jelek, salah saya. Tapi kayak
Yang pertama, kalau Bappenas menugaskan perubahan sesuatu di Pemda, itu kan harus lewat Dagri. Ya. Mereka cuma nurut sama Dagri. Sama Bappenas bukan yang nggak nurut, bukan. Dagri yang ditunggu. Lantas kita bilang, kalau komunikasi ke Presiden, nggak mungkin KPK. Nah, ini ada KSP. Kan waktu itu KSP kan mestinya. Lumayan dekat waktu itu ya. Beberapa rekomendasi nggak bisa dijalankan, rencana aksi. Karena kementerian bilang, saya nggak punya anggaran. Nah itu kan Bappenas yang bisa nambahin anggarannya di depan, kan gitu ya. Ada beberapa juga rencana aksi yang nggak bisa jalan karena perlu struktur lembaga beda, perlu SDM. Misalnya penguatan Inspektorat se-Indonesia, ya kan harus ada Menpan yang menentukan kan bahwa ini Inspektorat posisinya sejajar dengan Sekda. Itu kan Menpan. Nah makanya dari KSP, dari Bappenas kita ngobrol, mungkin kelembagaannya kita ganti jadi 5. 5 lembaga. Ada fungsinya masing-masing, itu Bappenas anggarannya, Menpan kalau orang sama struktur, antara KSP komunikasi ke Presiden, dan Mendagri kalau ada cerita tentang Pemda. Nah KPK ini kayak supplier isu. Karena kan di KPK ada unit yang namanya monitoring. Itu ngelihat sistem rekomendasi perubahan. Karena ini sistem korup nih. Rekomendasi perubahan. Kadang-kadang nggak dikerjain. Karena pencegahan KPK juga kan tergantung penindakannya juga. Kalau dia bilang KTP ini, dulu zaman di KTP, ini kayaknya nggak bener nih sistem informasi administrasi kependudukan, siap nih. Nggak begini caranya. Nggak dikerjain juga kan rekomendasinya. Karena kasus KTP baru berubah. Sekarang semuanya cerita tentang nih. Udah bener nih gitu ya. Nah jadi poinnya waktu itu masing-masing 5 ini ada peran yang diharapkan. Makanya duduknya jadi satu. Yang kedua waktu itu saya ingat dari KSP, jangan banyak-banyak. Nah, ini penyakit kita nih. Namanya strategis tapi ada 150. Nggak ada yang strategis 150. Sekarang cuma 15 Mas. Dan pas juga ditaruh di KPK, di Sekretariat Pencegahan, karena inilah model sekretariat yang full bekerja. Karena tusi saya. Jadi saya bukan pejabat yang datang cuma rapat aja, enggak. Lah kerjaan saya kan ini tiap hari. Pencegahan. Nah, jadi cocok benar, walaupun gajinya cuma 1. Gitu ya. Telat Pak sekarang. Tapi kira-kira itu Mas. Jadi itu 2018 tuh menurut saya nih, begitu kita itu cukup apa ya, signifikan perubahan. Kelembagaan berubah, dia fokus, tapi sama. Ini cerita koordinasi Mas. Isunya apa? Kita lihat. Jadi yang terlibat siapa nih? Kementerian ini. Undang, bilang Anda harus bikin A, B, C, D. Di perpresnya dia bilang 3 bulan sekali kita monitor. 6 bulan sekali kita laporin ke Presiden. Laporannya pendek Mas, cuma 1,5 halaman aja. Kementerian A tidak melakukan redaksi ini. Kementerian B, wah itu lumayan lah. Kalau dia nggak ada anggaran, ya itu fungsi Bappenas. Kalau Pemda kan fungsi Dagri, kira gitu. Jadi itu bekerja di tingkat kepala lembaga, eselon 1-nya juga berlima. Jadi buat saya sih desain kelembagaan ini cukup baik, dan kerja koordinasi itu memang harus, omong kosong lah koordinasi itu di negara kita. Kalau tiba-tiba dibilang Anda nyetor data ya terbuka ke publik, siap, coba mau nggak dia? Nggak mau. Wong selama ini rekomendasi tertutup kok. Saya dapat duit dari situ. Nanti tiba-tiba disuruh tayang, akhir Oktober tayang. Berapa jumlah bawang putih yang dibutuhkan di Indonesia? 600.000 ton. Udah semua data direkonsile, oke 600.000 ton. Siapa yang berhak ngimpor, kapan dan berapa banyak? Anda masukin semua terbuka. Dan sampai Desember kelihatan tuh. Januari siapa yang ngimpor berapa. Udah. Habis itu kita perlu rekomendasi impor nggak? Nggak perlu. Perlu izin impor? Nggak perlu. Orang udah tayang terbuka kok. Nah, itu kan enak kan? Diceritainnya enak. Mengkoordinasikannya juga enak. Begitu ngejalanin, nggak ada yang mau Mas. Datanya tuh kalau udah kena kasus dulu di KPK baru dia gopo-gopo. Dan nggak ada yang mau itu, nggak bisa dipaksa oleh kepentingannya terganggu soalnya. Stranas itu nggak ada, kecuali melaporkan gitu-gitu ya. Nah itu contoh-contoh yang kita bilang bahwa koordinasi itu penyakit di Indonesia. Kalau dia bilang pencegahan kalau cuma 1 Mas, sebutlah apalah gitu. Kabupaten Boyolali. Dinas PU-nya saja, itu gampang Mas. Gampang banget. Datangin, tongkrongin. Semua tender kita liatin. Selesai Mas. Tapi Indonesia 540 sekian Pemda. Wah gitu, kayaknya ada 90-an. Sekarang lebih banyak lagi.
Nggak bisa yang begitu. Nah makanya kita bilang bahwa yang dicegah itu sektor-sektor yang multi kementerian termasuk Pemda. Ini Sarana sekarang Mas, 66 kementeriannya. Kalau kita cerita betulin pelabuhan Mas, itu sedikitnya 8 kementerian ada di situ. Mulai dari karantina. Karantina aja udah kesehatan, karantina pertanian, udah bea cukai, imigrasi, lantas BUMN itu Pelindo dah. Udah gitu ada yang lain. Itu fungsi koordinasinya jadi penting. Kalau bahasa saya nih, negara kita kurang komandan. Cerita apa aja deh, lihat deh yang kemarin pagar laut deh. Yang Tangerang KKP, yang Bekasi KLH, bingung kan kita. Ini laut yang sama, ini yang sama. Itu jadi koordinasi itu saking banyaknya regulasi kayak Bu Diani bilang, semua regulasi memberi hak. Gitu. Akibatnya jadi koordinasi jadi penting, apalagi kalau dibilang pencegahan tuh cuma memperbaiki sistem kok. Asli cuma memperbaiki. Tapi Sarana secara sengaja bilang gini, kita nggak usah khotbah-khotbah panjang-panjang, pakai digitalisasi aja. Ya kan, kalau orang ngantri bayar orang itu nggak usah dikhotbahin, gitu. Jangan bayar orang lu, kesian dong yang ngantri, nggak usah. Bikinnya digital, mukanya dikenalin gini, nomor lu keluar. Dan itu juga meminimalisir tatap muka kan ya. Selesai kan urusan. Jadi kan potensi untuk suap, untuk pungli, untuk korupsi itu jadi misalnya kecil. Betulin penerimaan negara bukan pajak dari batu bara. Cobalah gimana batu bara itu ceritanya yang ilegal, yang ekspor 10, ngakunya 1, itu yang ekspor 100, nyatetnya 10. Kewajiban ke PLN, nggak ada yang peduli. Padahal ada aturannya 25% dia harus kasih ke PLN. Yang begitu-begitu kan. Itu ada sekitar 12 lembaga. Dari mulai dia minta izin ekspor, terus sampai devisa hasil ekspor di BI. Didudukin jadi satu, platformnya dibikin sama Kementerian Keuangan, yang namanya Simbara, itu Sistem Informasi Mineral Batubara. Akibatnya Mas, kalau kepala pelabuhan mau ngelolosin itu kapal untuk ekspor, jadi nggak bisa. Karena di layarnya belum keluar oke dari bea cukai. Kalau bea cukai mau ngelolosin, dia nggak bisa. Di layarnya belum oke dari surveyor. Surveyor mau ngelolosin nggak bisa. Belum keluar dari Dirjen Minerba. Dirjen Minerba punya data itu, cadangan berapa, udah berapa. Nah, buat kita sih enak karena kita bilang sama orang pelabuhan, jadi kalau lu ditelepon orang suruh ngelepas kapal, bilang aja belum keluar di layar bos. Nggak bisa gue ngelepas, ya kira-kira gitu ya. Jadi digitalisasi itu mengunci semua dalam sistem yang terbuka tapi tertutup. Terbuka bisa dilihat semua orang, kayak impor bawang putih, terbuka. Kita tahu yang impor 600.000 siapa aja, jatahnya berapa aja kita tahu. Tapi tertutup dalam arti nggak bisa lagi modifikasi di tengah jalan. Tiba-tiba ditelepon, gue bagi dong 20.000 ton. Nggak bisa. Udah dikunci sekali dan selesai. Nah, jadi digitalisasi kita bilang tuh harapan kita yang jadi pembeda koordinasi yang dulu rapat rame-rame. Kalau sekarang ada Kementerian Keuangan yang mungkin bisa kita apresiasi karena dia kalau nyediain platform tuh cepat. Platform ya, bukan bikin aplikasi baru, bukan. Sudah ada, tinggal ditaruh tatakannya. PKM pelabuhan tuh yang kita bilang kan. Dulu nyampe di pelabuhan baru daftar. Daftar ke imigrasi, daftar ke karantina, daftar ke pelabuhan, uang sandar segala macam. Sekarang dia belum pergi aja dari Singapura, semua sekali bayar selesai. Makanya kita bisa bilang, Indonesia ini jelek-jelek ini 20 terbaik pelabuhan kecepatannya. Itu Indonesia loh. Udah gue biaya logistiknya dulu kan selalu diolok-olok Bank Dunia kan. 24% gitu biaya logistik kita. Ya gimana barang bikin 100, 25%-nya cuma buat ngirim ke konsumen. Antara lain di pelabuhan. Macetnya di pelabuhan karena itu. Bertele-tele banyak tiap lembaga bilang menurut undang-undang lu harus oke dulu imigrasi. Karantina kesehatan gue harus periksa dulu kapalnya. Kalau kenapa-napa gue, gitu kira gitu loh. Nah sekarang semua dibikin platform ya. Cepet aja kok gitu. Karena udah ada sebenarnya. Nah itu yang kita bilang butuh komandan. Nah ini di Stranas nih. Kita ke Menteri BUMN bilang Pelindo. 1, 2, 3, 4 dulu. Lantas kita ke Menteri Kesehatan, karantina kesehatan. Ke imigrasi, ke Kumham gitu. Semua udah didudukin bilang kita mau bikin pelabuhan cepat dan murah.
Sederhana aja. Nggak ada lagi tuh truk datang kosong, ngambil kontainer, atau truk masuk bawa kontainer, keluar kosong. Nggak ada. Masuk bawa kontainer, keluar bawa kontainer. 50% lalu lintas kontainer hemat. Sesederhana itu. Caranya ya pakai barcode. Lu nggak bisa masuk kalau nggak ada order. Kira-kira gitu ya. Jadi koordinasi teknis itu kita ngerasa Indonesia kurangnya cuma itu aja kok. Nah, jadi ini yang pelabuhan itu termasuk bisa dikatakan sebagai ongoing success story ya. Salah satu tentang bagaimana digitalisasi itu berdampak bukan hanya menambal atau mencegah kebocoran, tapi juga menambah pendapatan, gitu ya. Kalau korupsinya udah nggak usah ditanya di pelabuhan siapa juga. Kalau kita tanya pelabuhan yang bilang mulai dari yang kelas 100.000 sampai yang barang harusnya nggak boleh masuk, yang sekarang kita baru tahu juga sekarang. Lartas kita tuh 65% dari barang impor. Lartas tuh terlarang terbatas. Artinya kalau saya masukin biasa, itu prosedurnya 1 step. Kalau lartas tuh 1,5. Saya harus datang dulu ke sana. Kita udah duga nih, kalau yang begini-beginian ini di Indonesia nih, kalau ada prosedur tambahan, pasti potensi korupsi ada. Dari 65% sekarang kita bicara Menko Ekonomi, di ASEAN itu hanya 15% barang yang diatur lartas. Iyalah bahan peledak perlu, kesehatan beberapa perlu. Tapi jangan 65% dong. Sistem kita jadi ribet ya kita sendiri kan. Nah sekarang kita turunin pelan-pelan. Ini yang kita bahas rencana aksi. Siapa yang harus menurunkan? Ya kan gitu ya. Lartas itu diusulkan oleh kementerian. Yang pertama perindustrian. Kedua perdagangan. Ya gitu-gitu kan kita identifikasi. Kita datengin. Panggil. Mari kita hapus yang 65% lartas ini. Mau jadi 15. Anda kasih daftarnya. Apa aja lartas yang nggak ada realisasinya. Ngapain dibilang lartas orang nggak ada? Atau kita bilang, yang realisasi impornya di bawah 1 juta US. Lepas aja. Yang barangnya kita pun nggak memproduksi. Bawang putih kita nggak signifikan produksi. Ya udahlah, ngapain juga di kota-kota gitu kan. Nah kayak gitu, turun. Korupsinya di mana? Kita yakin kalau lartas pasti ada korupsinya. Nggak usah sampai ketangkep lah. Nah kayak gitu-gitu Mas, jadi digitalisasi, koordinasi, rasanya itu. Makanya ya nggak ada meriahnya lah, nggak ada meriahnya sama sekali. Iya. Rasanya aja cuma beberapa sektor. Mungkin itu cara untuk memeriahkan itu misalnya kayak success story terkait dengan pelabuhan itu ya, digitalisasi yang bukan hanya mencegah bocor tapi juga menambah pemasukan. Itu mungkin perlu ada kayak film gitu ya, feature film atau dokumenter gitu. Siapa yang mau nonton? Ya kan bisa di YouTube Mas. Kan maksudnya itu betul. Showing, not telling benar, gitu loh. Benar. Karena ini kan juga menimbulkan harapan sebenarnya kan. Ini kan hope. Cerita tentang hope bahwa ini soal korupsi ini nggak bukan segelap itu. Iya. Gitu loh. Bukan segelap itu. Nah gitu itu, kan. nah maksud saya kalau terkait dengan Stranas PK ya, itu selain cerita tentang pelabuhan itu, Pak Pahala, Mas Yanuar Budiat, Bu Diani, aspek apa lagi? Bidang apa lagi yang kita lihat beberapa ya waktu COVID ya Mas. Bantuan sosial ya kan, COVID. Banyak. Pendidikan. Sekarang orang mungkin nggak sadar NIK ini kayak apa hebatnya. Kemsos kan. Ya, waktu itu cuma kita ke Dagri dengan Kemsos. Ini cuma 2 kita bilangin. Ya jangan dong 2020 ya. Masa bansos orangnya udah mati, yang benar aja. Ternyata sesederhana Kemsos duduk dengan Dagri, pemadanan data web-based elektronik gitu. Tapi real time. Jadi kalau orang mati di Dukcapil daerah, dilaporin ke sini, punya Kemsos tuh otomatis ke-update. Sesederhana itu aja. Nggak pernah terjadi. Tapi begitu di Stranas, terjadi dia. Datanglah dulu prakerja. Prakerja yang bilang, saya sekian orang. Nah, pakai NIK kan dia dipadankan. Ternyata ada yang pegawai negeri yang dapat, ya, itu dihapus puluhan ribu. Nah habis itu bansos terus makin baik gitu ya, makin baik karena bukan cerita orang mati lagi, cerita orang miskin gak miskin. Kita padankan NIK-nya dari Dukcapil ke Kemsos ke BKN. Ternyata banyak 100 ribuan saya ingat dulu PNS dia dapat bansos.
kita padankan ke Dirjen AHU di Kumham. Ternyata 10.000 nama penerima bantuan itu pengendali perusahaan versi Dirjen AHU. Bukan direksi dan komisaris lagi, pengendali beneficial owner. Nah jadi NIK itu kita pikir ini cakep nih NIK. Maksudnya negara modern nih bro. Terakhir keluarlah Perpres. NPWP itu diganti dengan NIK. Waduh, saya bilang. Ini sederhana Mas Al. Mas Al punya Ferrari lah. Selama ini pakai nama supirnya lagi. Itu diambil datanya. Kan dia nggak ada NPWP-nya supirnya. Tapi ada NIK kan. Lantas dilihatlah profil NIK-nya dengan penyetoran pajak, Dirjen Pajak. Ini orang nggak pernah nyetor ternyata. Tapi kok punya Ferrari? Periksa dia. Termasuk tanah yang punya berhektar-hektar atas nama saudara. Profilnya nggak cocok. NIK-nya dengan pajaknya. Itu potensial untuk entah penyembunyian gitu kan. Akhirnya ketahuan lah ini Ferrari punya Mas Sahal gitu kan. Tinggal diperiksa aja Mas Sahal pernah nggak ngelaporin dia di SPT. Gitu. Jadi kita pikir NIK ini untuk negara modern ya, fundamental dan terbukti waktu vaksin, walaupun bukan cerita korupsi nih. Kan vaksin relatif dia berjalan baik karena database NIK-nya dipindahkan ke Kemenkes. Jadi kita tahu pasti kalau di atas 17 tahun dulu yang disasar, di kabupaten ini berapa orang kelihatan. Kita sebenarnya sangat ingin KPU tuh pakai ini. Jadi nggak usah coklit-coklit lagi, gitu loh. Orang Dagri bilang 2 minggu sebelum pemilu, gua kasih lu per TPS. Per TPS mas. Kita datang ke KPU. Ngapain juga ada 4 step gini ya. Tapi kan Pantarli honornya mahal. Pajak. 1,5 triliun kok nggak salah lu dia bilang. Tapi maksudnya ke depan nih, ini bukan cerita korupsi aja loh. Penghematan di situ, kebocoran di situ, penambahan penerimaan negara juga di situ. Dan layanan publik. Lebih bagus pasti dia. Karena kan mau nggak mau kemudian dengan sendirinya akan mengimprove birokrasi ya. Layanan publik. Kemarin kalau dengar BPJS dibobol rumah sakit fiktif, phantom billing istilahnya. Jadi ada 29 miliar uang BPJS itu semuanya palsu itu. Orang yang nggak ada. Jadi itu keluarga pemilik rumah sakit datang ke desa bikin baksos gitu, kumpulin KTP, kartu BPJS, udah gue dikarang lah cerita, ini orang berobat, ini. Lagi ke BPJS, dibayar. Ternyata BPJS mendapati ini nggak ada orang. Nggak usah dicari mas Indonesia, bakal banyak itu. Sekarang sama Sernas dia bilang medical record elektronik. Orang datang pakai fingerprint, connect ke Dukcapil. Selesai itu mas cerita fiktif, segitu aja. Menyelamatkan uang BPJS kesehatan. Maksud saya ke depan kayaknya udah cuma ini. Koordinasi, udah gitu teknis, gitu ya. Sistem diperbaiki, korupsinya nggak usah dihitung berapa yang selamatin, udah biarin aja. Pokoknya dia hilang sendiri. Nah penerimaan ini yang sekarang kita lihat dari batu bara, platformnya udah terbentuk. Lagi zaman harga jatuh aja masih nambah 4 triliun royalti kita di batu bara. Padahal harganya lagi jatuh. Sekarang saya belum cek lagi berapa. Kita bilang lebarin aja ke nikel, timah, emas, boksit. Sesederhana platform biasa. Akibatnya pengusaha yang benar-benar mau bisnis benar, menikmati kecepatan birokrasi, yang mau nakal jadi susah. Kan cuma itu, jangan terbalik. Yang mau benar jadi susah, gitu kayak emang nakal malah gampang. Gitu. Kan itu yang kita bilang gamenya berubah gitu. Jadi kita sih, kalau ini ya masalah, bukan soal ini orang tahu apa enggak, bukan. Kalau ini nyampe ke presiden, siapapun itu presiden. Ini saya mau nanya. Gitu. Siapapun itu presiden. Bahwa kita bilang, udahlah, gitu, jangan cerita bocor berapa. Kita bisa ribut dari pagi sampai sore lah, berapa persennya, di mana gitu. Tapi udah lakuin aja itu. Fungsi koordinasi yang ada komandannya. Dan dia dimonitor, gitu kan. Lantas berubah dia pasti. Siapa sih birokrasi yang nggak takut sama pimpinan? Pengen tahu saya Budiani mau menteri jagoan kayak apa juga, nggak pernah ketangkap sama KPK juga. Kalau kami presiden apa ada yang nggak ampun-ampun. Nah ini kita bilang sekarang kita lagi koordinasi lagi dengan KSP. Kita bilang ini barang ada yang macet. Sampai ke presiden. Beberapa macet. Sampai nanti
Ya, nah itu saya mau nanya juga nih ke Bu Diani, Pak Pahala dan Mas Yanuar ya, soal tadi saya mau kembalikan ke pertanyaan awal yang kita obrolin yaitu soal concern utama Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu soal menyelamatkan uang negara, jangan sampai bocor dan meningkatkan pendapatannya, gitu kan? Jadi bukan hanya bocornya ditambal, tapi juga income pemasukannya naik, gitu. Nah, Stranas PK ini kan sudah ada, ya kan? Sudah ada barangnya dan sudah terbukti, misalnya ada success story-nya, kan? Misalnya di dalam kasus tadi yang Pak Pahala cerita soal pelabuhan, soal NIK, ini kenapa ini tidak bawa ke presiden? Ya. Sudah Mas. Jadi kayak misalnya peningkatan penerimaan negara, saya spesifik aja. Kita ngelihat CPO dan minyak goreng. Ya, masalah berarti deh. Kenapa sih negara kita terombang-ambing, minyak goreng nggak ada? Sementara CPO kita produsen yang sangat signifikan. Kita pikir CPO keluarnya jadi apa sih? Biodiesel, minyak goreng, diekspor sama sedikit olein. Berapa sebenarnya pajak CPO ini yang perusahaan ini kan, orang-orang kaya Indonesia kan 10 besarnya pasti cerita CPO batu bara. Boleh aja deh kaya, boleh Mas. Bayar pajak yang benar kan gitu ya. Nah kita desain lah nih tahun ini renaksinya semacam sama kayak Simbara tapi untuk sawit. Jadi produsen CPO itu mau di tracking CPO-nya. Kalau dia memproduksi 10 ton, dia jual berapa, gitu. Kan ada semua nih Mas datanya nih. Tapi kita buat datanya besar, nanti diestimasi kira-kira penghasilannya sebenarnya segini. Barulah diperiksa pajaknya. Kita yakin itu pasti kepatuhan dia bayar berubah. Karena ada data pembandingnya. Saya kasih gambarnya gini Mas. Kalau HGU saya 10.000 hektar, produksi saya 10.000 ton, kira-kira. Siapa sih yang nggak tahu kalau dia nanam 15.000 di luar? Tadi hutan, tadi rakyat. Berarti kan hasilnya 15.000 loh CPO. Ya bukan 10.000. Tapi kan secara legal saya 10.000. HGU saya 10.000. Nah yang 5.000 ini nih bayar pajaknya. Udah kita nggak peduli deh lu mau nanam di mana kayak gitu. Pokoknya bayar pajak. Kalau harga di luar lagi naik, ya kan gitu kan, dia nggak mau produksi minyak goreng, kirimnya keluar. Ya kita jagain aja lah ini sistem. Karena di pelabuhan ada Inaport. Gitu. Jadi kita bayangkan komoditi penting sawit akan menghasilkan penerimaan pajak. Lantas PNBP lain selain nikel, timah, boksit, kita bikin yang sama dengan batu bara. Okay. Lantas kita bilang cukai rokok, jangan salah juga tuh cukai rokok sekarang. Dengan naik golongan 1 jadi 30 ribuan sebungkus. Akhirnya yang marak golongan 3 yang 10 ribuan. Siapa yang bisa ngawasin itu mesin yang 10.000 perak? Saya dengar yang di Kompas. Kita bilang, kita pakai digital aja. Itu mesin ada di mana kan ketahuan. Ini cukainya berapa diproduksi mesinnya. Mas dengan teknologi apa yang nggak bisa dibikin di negara ini Mas? Sehingga yang ada backingnya, yang nggak pakai cukai, itu kita harapkan selesai. Nah itu yang kita bilang meningkatkan pendapatan pajak, PNBP, dan cukai. Banyak lagi bidang lain, iya. Tapi ya ini, karena fokusnya ini di Perpres bilang fokus. Kita dengan senang hati, sekali lagi kalau komitmen dari Presiden ada, ngelebarin dengan senang hati. Dengan senang hati, karena orangnya fleksibel aja. Dan sekali lagi ini fungsi koordinasi Mas. Asal kita tahu apa yang mau kita tuju, undang kementerian terkait, kita tahu tusinya pas, lakukan. Kurang dana, ada. Kurang, gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya kelembagaannya udah cukup, teknisnya. Kita pikir kita udah pengalaman di 2012. Gimana sih mau koordinasikan? Koordinasi Mas. Ya kayak Bu Diani bilang. Kadang dirjennya ogah-ogahan, menterinya oke, kadang menterinya ogah-ogahan, pura-pura nggak, ya gitu-gitu. Udah gitu udah pengalaman gitu-gituan Mas. Yang penting itu sekarang ini sampai ke Presiden, agar Presiden tahu bahwa ada barang namanya Stranas PK. Kan Pak Prabowo maunya kan melawan korupsi kan, mencegah korupsi kan. Sampainya ke Pak Prabowo bahwa ada barang yang sepowerful ini sekarang, itu loh Mas.
Ya, itu. Dan bukan hanya soal bahwa ini so-powerful, tapi cakupannya ya. Ini kan berarti strategi gitu. KL seluruhnya, terus Pemda ya. Itu berarti kan provinsi, kabupaten, kota, semua lah dan BUMN ya. desa juga. OJK juga. Sampai ke desa loh itu. Iya. Jadi kita pikir sih, ya kita udah bicara sama Bappenas yang Pak Rahmat Pambudi ya? Bukan dengan Pak Suharso, Pak Kastaf, KSP. Kita paparkan. Pesannya sama masalah hal ini. Pak, ini yang kita desain buat 2025-2026. Tapi kalau dirasa perlu, kita siap memperluas. Karena koordinasi, Mas. 10-20 kementerian cukup satu orang dari Stranas udah cukup, Mas. Satu orang aja. Wong kita nggak ngerjain sendiri. By system itu. By system. Jadi orang rame-rame dulu stunting masalahnya. Ya. Wah, ini Pemda ngakalin, katanya udah nganggarin 30 miliar. Begitu dicek ternyata beli Innova. Ngakunya buat pemberantasan stunting ya. Dicek lagi ke daerah yang miskin, perjalanan dinas ke luar negeri. Tapi kan dicatat stunting. Dia diminta data, dia laporin. Saya ngabisin 30 miliar buat stunting. Wah, udah bener nih gitu kan. Padahal nggak ada ini. Kita bikin namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nggak bisa lagi tuh begitu-begitu sekarang. Kita sebut, untuk stunting Anda harus 1, makanan bergizi. 2, ini. Kalau dia tidak menganggarkan itu, dikunci aja dari Dagri. Selesai. Gitu kan? Ya. Perjalanan dinas ke luar negeri. Kalau Dagri mau, hanya 2 kali setahun. Dikunci dari sini. Ini digital se-Indonesia. Nggak pakai server, pakai cloud. Kan gitu ya. Jadi Pemda nggak usah juga beli server gitu kan. Nanti dia. Nama saya yang begitu-begitu aja kayaknya harapan kita nih. Dan teknis lewat digitalisasi, ya, tapi ada yang mengontrol. Nah, kaitannya dengan ini pertanyaan sebelum soal konteks yang sekarang lagi ya. Soal ini, tadi kan Pak Bahlan nyebut soal kasus pagar laut. Nah, kan ada kekisruan soal izin tanah ya, tanah bersertifikat ilegal dan seterusnya. Itu kan, tapi di sisi lain kan ada ide yang saya nggak tahu seberapa terrealisir ya, one map policy. Ya, one map policy gitu. Nah itu kayak gitu tuh seberapa bisa diatasi gitu Pak? Soal misalnya tadi itu antara pusat dengan daerah, menteri ini ngaku nggak tahu, terus ternyata di daerah di kelurahan main gitu. Itu kan membuat orang frustasi gitu. Itu gimana Pak? Jadi gini, ada izin yang OSS, gitu ya, itu kemudian berusaha online single submission tadi ya. Tapi sama Stranas dilihat juga yang begini-begini, izin di Kementerian Kelautan, izin di kementerian-kementerian tertentu yang bukan kaitan dengan kemudahan berusaha. Sekarang kita identifikasi, kita minta itu dibuat digital. Simpel aja kalau digital, orang bisa lihat berapa ngurusnya, berapa lama, syaratnya apa, siapa aja yang udah dikasih, kan gitu. Kalau lihat di BPN kan sekarang cakep banget. Kalau lihat bumi kita, kelihatan nih. Ini sertifikat di laut loh. Itu dari bumi kelihatan loh. Nah itu gunanya kita bikin digital bukannya supaya kita sok-sokan, bukan. Supaya masyarakat bisa nolong kita ngecek. Coba lihat BPN deh. Masyarakat kalau lewat dari SOP, dicek sentuh tanahku, merah loh dia. Datang ke kayaknya, kok merah nih, kok belum keluar saya. Kan dia akan cepat sendiri. Nah maksud saya, soal yang pagar laut segala macam, ini persis gimana perizinan di sana sini, nggak ada yang tahu siapa yang ngeluarin buat apa, gimana syaratnya. Ada instansi yang ngeluarin nggak ngobrol dengan yang ini, gitu kan. Jadi kita juga ngelihatnya ini Indonesia banget. Semua diberi kewenangan, tapi nggak mengeksekusi, nggak ada yang peduli. Nah kalau kita bayangkan, gimana solusi? Dudukin aja semua tuh, BPN, lantas Pemda, sampai dinas-dinasnya, KKP, LH, Polairut, Kamla, semua dudukin aja. Coba di wilayah ini Anda ngerjain apa? Ntar kelihatan tuh Mas ini. Nah itu bagian dari Renaxo yang kita bilang non-OSS kita dorong digitalisasi. Bukan mal pelayanan publik, bukan Mas. Mal pelayanan publik itu ada di sini. Alur koordinasi. Betul. Tapi orang nggak tahu kan buku pelaut ke Kementerian Perhubungan. Itu gimana cara minta? Digitalin. Kipas di Kemenaker. Yang kecil-kecil tapi
tapi ngerepotin dan orang bilang Indonesia korup nih ini. Kita selantas yang visa dulu multiplier. Bikin digital terbuka online gitu kita ini kalau lewat waktu dia nyala ya gitu-gitu. Ya. Nah kira-kira spiritnya Stranas kan lebih ke situ bahwa ini lama dan panjang iya. Tapi kalau ekspektasinya menjangkau seluruh kehidupan kita agak susah. Ya. Sekarang Karena kewenangannya juga fokusnya 3 hal tadi. Tapi Pak Pahala, kalau saya ini membayangkan nih kan Stranas PK ini misalnya di dalam perpresnya itu kan laporan langsung ke Pak Presiden ya, kan? Itu kan bisa dipakai untuk katakan aja nakut-nakutin lah ya, KL dan Pemda ya. Kalau enggak laporin Presiden loh. Terus kan katanya Menteri PR ya, apa Pak NRP, sorry, itu kan juga menjadikan ini sebagai KPI kan. Ya. Nah, tapi itu kan masih terbatas karena Pak Prabowo-nya sendiri enggak, maksudnya gini, pemimpin yang concern utamanya tuh nggak mau ada kebocoran, concern utamanya malah memerangi korupsi gitu ya, concern utamanya menaikkan pendapatan negara gitu ya, menyelamatkan keuangan negara. Kalau Pak Prabowo-nya itu nggak ngasih sinyal, pesan ke publik gitu ya, ini loh, alat ini sudah ada gitu. Nah itu gimana caranya supaya itu nyampe ke beliau? Saya nggak tahu Mas Yanwar Mbak Diani. Kalau buat saya sih belum nyampe aja Mas. Belum nyampe. Gimana aja. Mas Yanwar dan Budian melihatnya? Apa yang maksudnya gini loh? Ini kan sejalan dengan yang dimaui sama Pak Prabowo kan? Soal mencegah bocor dan menaikkan pendapatan, gitu kan, pendapatan negara. Nah barangnya sudah ada nih, sebagai alat kan sudah ada. Nah ini kalau saya bayangkan gini, tadi kan dalam obrolan ya, ini memang kasusnya beda, tapi misalnya Donald Trump punya orang kepercayaan yang ini membedakan Trump dengan periode pertama ya, yaitu Elon Musk. Dia punya The Doge, ya kan? The Doge itu tiap saat mengekspos kayak semacam audit lah gitu. Ini ada kebocoran di sini, penggunaan USID yang nggak benar dan tapi kan dia bisa seberwenang itu karena kan nempel presiden. Betul. Nah, ini sesuatu yang harusnya kan kalau dilihat dari perpresnya kan bisa didapatkan oleh lembaga ini gitu kan. Jadi Pak Prabowo ngasih pesan gitu, memberikan pesan tentang betapa strategisnya gitu loh. Kalau menurut saya gini, Mas Sahal, kan pencegahan ini memang kan tidak favorit ya, tidak seksi. Tetapi sebenarnya kan ini sangat mengena tadi yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan pelabuhan, lalu NIK. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk saya boleh usul ya, KPK nih, karena kan sekarang semuanya udah di KPK. Ya harus ada program bagaimana Stranas ini menghasilkan hal-hal yang nanti bisa dilihat oleh Pak Presiden, ya. Dan saya rasa kan ada tim misalnya di tim suksesnya ya waktu itu ya, atau tim transisi yang dimana sebenarnya ini kalau pencegahan ini kan tidak ada yang dirugikan gitu loh. Maksudnya bukan tidak dirugikan, pencegahan ini pasti akan bermanfaat untuk Pak Prabowo karena kan beliau juga sekarang maunya efisiensi, ada program-program yang konyol kalau kata Pak Hasyim gitu kan. Nah ini kan sudah kita jawab nih beberapa ya, walaupun fokus di beberapa area. Nah jadi sebenarnya ini kuncinya sebenarnya di KPK. Karena Stranasnya di KPK. Bisa diekspos ya dengan apa sih yang sudah memberikan manfaat, langkah-langkah dari pembenahan by system. Apalagi kan saya nggak tahu IODB ini kan sekarang udah nggak ada ya. Nah tapi kan sebenarnya kecepatan-kecepatan itu sudah dilakukan. Nah itu kan sudah berapa dihasilkan. Bisa nggak Pak dihitung itu? Nah ini tentu bisa menghasilkan bahwa ini ada penyelamatan uang negara, penghematan. Nah jadi terus nanti ya kalau memang ada kesempatan Pak Prabowo bisa, Pak Presiden bisa diundang nih misalnya KPK. Karena kan kalau nggak salah kalau setiap tahun itu di hari anti korupsi kan diundang nih pimpinan-pimpinan kementerian. Nah itu Presiden mudah-mudahan bisa datang dan bisa melihat, mendengarkan sendiri berapa yang sudah diselamatkan. Dan siapa saja nih pionirnya. Yang kita berharap mudah-mudahan dari menteri-menteri lain juga
ikut gitu loh. Karena kalau enggak begitu ya memang tadi kan senyap gitu ya. Betul. Saya merasakan soalnya waktu menggagas pertama kali. Capek. Next time malah saya diliriknya sama teman Bappenas. Ngapain lo setahun lo keluyuran gini-gini. Hanya untuk membuktikan bahwa komitmen pemerintah pusat itu ada ya di sana. Dan itu harus kita buktikan dengan harus ke lapangan. Karena daerah juga, udahlah Bu, beresin dulu yang di pusat. Ini regulasinya bikin kita juga banyak korupsi, banyak ini gitu kan. Ya saya bilang, kita akui, kita akan coba benahi. Tapi juga kita harapkan di daerah juga melakukan pembenahan. Nah jadi yang seperti ini sebenarnya kan sudah cukup bergaung ya. Di KPK itu setiap 9 Desember ya, Hari Anti Korupsi. Nah mudah-mudahan nanti Pak Presiden itu bisa lah melihat, oh ternyata ada nih pencegahannya justru lebih berbobot gitu ya. Nah ini tentu akan bisa bergaung lagi dan tentu akan mendorong juga Pak Prabowo kan begitu. Kalau milih pokoknya gini. Nah itu dasarnya memang dari rekomendasi dari Stranas gitu. Kalau mau diperluas, ya mana kita lihat aja nanti mana area-areanya. Ya, kita pikir beberapa Mbak Diani kayak bisa gitu. Diceritakan soal swasembada pangan. Kita oke banget swasembada pangan. Jadi tapi kita mulai dari rencana aksi yang pertama, semua importasi komoditi pangan terbuka dulu. Ini kan bukan rahasia nih, pemainnya di zaman Orba Mas Hal. Udah pemainnya kita berlima gitu, ya udah kita aja deh berempat gitu, udah kita karang aja perusahaannya 40 biji kita gitu ya. Selama kuotanya tertutup. Sekarang kuotanya dibuka. Kita yakin sekarang importasi pangan udah kelihatan. Berapa yang dibutuhkan, berapa yang diimpor. Nah sekarang kita mau cerita swasembada kan. Mau cerita jagung, kan datanya udah ada semua. Kalau orang mau ngimpor harus wajib tanam. Kita bilang, apa iya importir mau nanam? Kita bilang kalau dia nggak nanam, jangan kasih. Dia pakai nama PT lain. PT apapun kan BO-nya sama. Ya kan? Kita bilang kalau ada perusahaan masuk mau ngimpor ke neraca komoditas ini namanya, cek dulu ke Dirjen AHU BO-nya siapa. Mas Hal boleh pakai 20 perusahaan Mas, tetap aja BO-nya Mas Hal. Selesai itu di blacklist karena dia nggak nanam yang pertama. Udahlah nggak usah kasak-kusuk lagi, emang udah nggak bisa. Kalau dulu kasak-kusuk masih bisa kan. Nah habis itu realnya di lapangan kan tetap harus ada kan penamaan produksi. Nah dari Stranas kita lihat, dulu KPK pernah merekomendasikan alih fungsi lahan itu diberhentiin. Dengan cara, ini sawah di Pantura ini sawah beririgasi teknis. Kesuburan yang beririgasi teknis itu dibanding dengan baru dicetak. 10 tahun lagi Mas Hal dia baru bisa belajar ngasilin 6 ton 1 hektar. Baru 10 tahun lagi loh. Kan kesian kita nyetak di sana sini, sementara di Pantura ini berubah jadi perumahan dan industri. Kita ngomong lah Pemda lah. Untung mana miara PBB dari sawah yang cuma 100.000, 200.000 dibanding kalau ini dikonversi jadi perumahan sama industri. Iya perumahan dan industri. Ya kita cerita omong kosong aja swasembada nih kan. Karena ini berubah, ini dicetaknya susah payah. Nah kita bilang ada 100.000 hektar loh sebenarnya. Udah siap dipetakan. Gimana cara berhentiinnya? Di undang-undang udah bilang kasih insentif buat yang punya lahan. Dia boleh dijual belikan tapi tidak boleh berubah dari sawah. Kasih subsidi pupuk, kasih gratis PBB, apa saja silakan. Nah yang begini di Stranas yang kita kerjain. Oke. Panggil semua daerah-daerah yang udah diidentifikasi sama Menko Eko dan Pertanian. Lantas kita bilang insentifnya kita mau kasih. Ngomong sama Menteri Keuangan. Gitu-gitu kita pikir, siapa dulu yang peduli ya? Siapa juga yang peduli? Tapi maksudnya ini di antara omongan yang gede-gede. Iya. Nah. Dan sebenarnya memberikan hope itu loh yang juga tidak kalah penting ya ke publik. Jadi paling tidak memberikan pesan ke publik ternyata korupsi ini memang luar biasa isu yang masalah yang luar biasa besar di Indonesia. Tapi bukannya tak bisa diselesaikan loh gitu. Kalau seperti itu Mas, menurut saya kok pekerjaannya dari 3 lapis ya. Lapis pertama itu yang antar kementerian tadi yang ditangani oleh Stranas ini. Lapis kedua substansi. Tadi Bu Diani sudah menyampaikan, Pak Pak sudah cerita banyak. Tapi lapis ketiga itu mendapatkan political buy-in dulu Mas.
Kalau nggak dapat political buy-in, ini nggak akan kemana-mana ya kayak gini aja. Presidennya nggak datang ke Akordia, juga nggak tahu. Kan pertanyaan tadi kan adalah siapa yang seperti Elon Musk yang mendekati ke presiden. Iya. Saya masih ingat zaman Budian dulu di Bappenas, saya di UKP4 ada orang itu namanya Kuntoro Mangkusubroto, yang Pak SBY pasti dengerin yang ngomong apa saja. Zaman Pak Jokowi ada beberapa, ada Pak Pratik, ada. Nah sekarang ini saya nggak tahu ya apakah mungkin Mayor Teddy ya, atau Pak Dasko atau siapapun. Tetapi memang kita mesti membuat, saya nggak tahu apa namanya. Di sini mungkin memang lebih politis dibandingkan substantif ya. Saya tidak mengatakan substansinya mati atau dihentikan, tidak, tetap jalan terus. Tetapi mesti ada political action, apapun itu, agar ini memang menjadi suara yang mendapatkan political buy-in, Mas. Mungkin Mayor Teddy, mungkin Pak Dasko, mungkin Pak Luhut, siapa tahu Jokowi sebagai Den kan, dengan pintu masuk digitalisasi tadi, atau mungkin Pak Jokowi gitu ya. Tetapi mesti sampai ke Pak Prabowo bahwa ada barang ini yang bisa membantu Pak Prabowo sendiri mencapai apa yang dia janjikan. Dan ini pekerjaan politis. Pekerjaan teknokratisnya sementara itu jangan sampai mati. Gitu loh. Stranasnya mesti jalan terus itu. Mesti dapat penganggaran terus ya. Lepas dengan skala efisiensi segala macam itu mestinya yang saya nggak tahu. Itu mesti kita pastikan itu. Itu loh Mas. Nah, mungkin sebagai bagian dari ngobrol-ngobrol seperti ini kan juga agar obrolan ini nggak berhenti di sini toh Mas. Bisa dibawa ke tingkat politis itu Mas. Bisa jadi mungkin ditambah nih dengan tata kelola penyaluran makanan bergizi. Misalnya MBG. Itu belum ada tuh. Saya lagi berpikirnya gimana nih, potensi itu kan ada ya. Pernah bikin warung makan? Melihat orang bikin warung makan. Istri saya tuh senang masak. Kami dulu pernah jualan nasi bakar. Itu, ini tutup mata dan saya ngobrol sama teman-teman saya juga yang punya warung gitu kan. Itu ceritanya ini ya. Ini jangan jadi isu baru politis ya. Tapi itu kalau mau dalam tanda petik nilep. Itu 30% pasti hilang. Kalau mau dikorupsi loh ya. Mulai dari barang, pengadaan bahan bakar, semua. Padahal itu kan bisa sangat mungkin kan sistem pangannya itu diawasi oleh Stranas PK, sangat mungkin. Tapi ya itulah. Makanya kalau kita bisa nunjukin. Supaya Pak Prabowo itu juga melihat programnya kan memang pangan, lalu makanan bergizi gratis. Nah itu kita dari sisi Stranasnya bikin tata kelolanya. Juga ini selain makan bergizi gratis kan memang kan concern utama Pak Prabowo kan efisiensi untuk mendapatkan pemasukan untuk MBG yang makan bergizi gratis dan Danantara. Mas. Nah, kalau sampean melihat di tabelnya Astacita itu ada 8 visi, 17 prioritas dan 8 quick wins. PHTC itu program hasil terbaik cepat itu. 1 sampai 7 dari 8. 1 sampai 7 itu semua spending. Duit semua itu. Itu mengapa Pak Prabowo concern untuk mencari duit dari mana? Nah, kita bisa nunjukin 1 sampai 7 yang spending ini, Pak, kita cegah agar nggak bocor. Sementara misalnya tadi kita ngomong Danantara atau kita ngomong tadi penerimaan. Ini kita upayakan agar duitnya benar yang masuk, tata kelolanya benar, begitu. Tidak menjadi seperti apa itu Mas yang 1MDB. 1MDB Di Malaysia. Jadi kan wah ini udah mulai khawatir kan, karena kan juga betapapun ya, dan ini nggak bisa dinafikan ya, publik itu kan ada semacam trauma yang meningkat gitu ya, berkembang gitu. Dan ini kan harus cara mengobatinya kan nggak dengan ngomong gitu, nggak dengan omong, tapi harus dengan bukti gitu loh, ya kan Mas. Jadi itu yang menurut saya dengan adanya Stranas PK ini, katakan aja dia diposisikan kembali tadi ke posisi bukan hanya lapor ke Pak Presiden, tapi Pak Presiden owning, barang ini gitu loh. Ini program saya. Saya pengen seperti ini dan ini alat yang efektif untuk mencapai itu, kan sesimpel itu sebenarnya ya. Dan dilaporkan langsung kepada Presiden. Betul gitu. Jadi itu sebenarnya harapan kita ngobrol-ngobrol ini. Gitu. Oke, ini kita sudah 1 jam lebih ya. Mungkin ada concluding remarks dari masing-masing, dari Bu Diani, dari Mas Yanuar, dari Pak Pahala. Singkat-singkat, nggak tahu siapa yang duluan. Kalau saya begini, ya saya mulai dari Bu Diani ya. Silakan. Pencegahan korupsi itu menurut saya upaya memberantas korupsi dari hulu, Mas. Mencegah jangan sampai sakit.
mencegah jangan sampai di rumah sakitkan, gitu kan? Kalau kalau kita mau ngomong paling kerasnya adalah jangan sampailah ada OTT. Kan ada pejabat yang mengatakan kok bangga banget sih pakai OTT itu kan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kalau sudah di OTT ya udah terlanjur hilang duitnya, udah dicolong gitu kan. Kita maunya jangan sampai duit itu dicolong. Jangan sampai negara rugi. Jadi menurut saya memang kalau memang kita serius mau mencegah korupsi, kalau kita mau serius menangani soal korupsi, kita mesti serius di pencegahan. Itu Oke. Bu Diani, Pak Pahala, silakan siapa yang duluan? Duluan itu Pak Pahala gonge ya. Ya, oke. Kalau untuk saya sih sebenarnya dari pengalaman saya ya, pencegahan itu memang capek dan butuh figur yang memang nanti bisa mendorong itu. Kalau enggak repot. Saya melihatnya memang selama ini birokrasi kalau sudah dengan langkah-langkah pencegahan korupsi atau penindakan itu lebih pada takutnya, belum sadar. Jadi takut kalau lagi ada KPK, tapi setelah itu ya mungkin KPK-nya mungkin lagi turun naik nih KPK. Nah udah, lagi enggak ini. Jadi menurut saya ini kata kesadaran sama ketakutan itu harus benar-benar nanti dibesarkan itulah kesadarannya. Nah kesadarannya itu bagaimana? Yang tadi melalui dengan pembenahan sistem. Tapi sistem itu kan juga akhirnya menggerakkan manusia. Iya. Ya kan? Pada akhirnya kan. Jadi akhirnya manusia. Jadi kalau memang dilihat ada peluang ini bisa jadi sistemnya dimacam-macamin nanti manual lagi. Itu saya pengalaman di Mahkamah Agung membangun sistem untuk pengadilan niaga akhirnya manual lagi. Nah, jadi memang kembali juga kepada manusianya. Nah ini tentu harus penjagaan tuh memang harus terus menerus, nggak bisa cuman sekedar ini dan ditambah tentu insentif. Jadi kalau dia dikasih insentif yang baik ya tentu tambah keimanan lah. Ya, itu aja menurut saya. Dan insentif itu dalam kasus misalnya TEN Pelabuhan tadi ya Pak ya, itu kan itu membuat pendapatan si Pelindo jadi naik gitu ya. Itu kan nambah insentifnya real gitu ya. Tapi jangan korupsi lagi. Gitu. Pak Pahala? Saya cuma bilang gini Mas Al, ini karena kita di banyak sektor ya. Jadi kalau cerita suramnya sektor sih udah Indonesia gelap istilahnya. Kalau lu tahu gitu, kita cuma bilang gitu aja. Tapi poinnya kita bilang kita sendiri deh mempermalukan negara kita. Bayangin selama kita berdiri itu kita IPK-nya selalu di bawah rata-rata dunia. Jadi kita kan yang korupsi orang mana orang gitu. Yang kedua kita bilang kita cerita investasi, Mas di literatur mana sih boleh dibilang Mas kalau investasi begitu-begitu aja, yang masuk yang cuma berani nyuap misalnya gitu kan. Udah gitu jumlah orang miskin susah bener turunnya, pertumbuhan ekonomi susah cuma 0,0, itu udah pasti. Ini literatur nih Mas, sejak 95 nih, udah pasti yang namanya korupsi lah yang menggelayuti itu semua. Nah makanya sebenarnya kita bilang gini, kalau korupsinya 1000, kita keringetan lewat Stranas merubah 50, udah 8 tahun. Jangan dipikir nanti harus 8 tahun. Nah, dia ada snowballnya itu loh. Nah makanya butuh gitu ya, butuh tenaga dalam nendang ini. Supaya dia ngegelinding terus. Kalau menggerakkan 50 butuh 8 tahun, menggerakkan merubah yang 1000 nih, saya pikir 12 tahun cukup. Tapi maksud saya jangan kita yang bikin malu kita sendiri gitu Mas. Ini kita cerita partai politik, semua unit di Indonesia, mau keagamaan, apalagi nggak ada Mas. Coba kalau kita bilang cerita korupsi ya, tapi kita bilang ya digitalisasi oke gitu, kita bilang ya fundamentalnya semua harus tahu dulu bahwa korupsi ini udah benar-benar dari ujung ke ujung, dari yang kecil sampai yang besar lah gitu. Nah, enaknya dia ada snowballnya. Nah sekali lagi tinggal mungkin yang Mas Yanur bilang kurang komponen yang ketiga ini saja. Yang kalau komponen ketiga dapat 1-2-nya kita bisa lebar. Bahkan dalam kasus tadi misalnya Trump dengan Elon Musk itu Elon Musk kan nggak mungkin bisa se-powerful itu kalau tidak ada
blessing lah atau apa, persetujuan dari Trump gitu. Jadi perpres dulu Mas Strana sendiri. Nah itu makanya. Kan Perpres itu kan executive order ya, Mas Januar ya. Peraturan presiden. Ya. Jadi kan artinya dari segi ke peraturan sebenarnya sudah memenuhi syarat sebenarnya untuk jadi penggetok gitu loh. Bukan penggetok sih, membikin supaya tadi. Ya benar penggetok. Orang supaya sehat gitu loh Mas tadi itu loh. Kan mencegah supaya nggak ada orang sakit gitu. Pencegahan. Ya memang nggak penggetok. Oke, terima kasih Bu Diani, Pak Pahala, Mas Januar atas obrolannya dan pencerahannya. Saya kira ini semoga aja pesan ini nyampe lah ya ke Pak Prabowo khususnya ya. Harapan saya sih Pak Prabowo bisa memakai ini sebagai instrumen gitu loh untuk kita kan setuju dengan concernnya memerangi korupsi, memerangi kebocoran, menambah pendapatan negara, menyelamatkan uang negara, itu kan concern kita semua gitu. Evidence-nya ada, tinggal di betul gitu. Dan evidence-nya sudah ada dan ya mungkin publik juga saya kira perlu dikasih tahu dengan cara tadi itu showing Pak Wala. Masih ada harapan. Iya. Sekarang kan saya bikin itu loh shots atau TikTok gitu ya. Testimoni itu. Oh gitu. Misalnya kayak pelabuhan itu kalau saya kira itu banyak yang belum tahu loh itu. Saya kira bahwa Pelindo misalnya dan instansi terkait gitu ya sudah mengalami perubahan karena digitalisasi dan itu menguntungkan mereka gitu. Itu kan perlu ada kayak testimoni dari mereka yang nular gitu. Kita ini kan yang kita butuhkan kan harapan. Nah, kenapa kita perlu juga memikirkan tentang keberlanjutan dari Stranas PK ini? Ini kan karena kan kita tahu sejumlah tokohnya kan sudah Pak Pahala sebentar lagi sudah nggak di KPK lagi gitu kan. Terus Bu Diani juga sudah fokus di ngajar gitu kan, dosen. Pak Januar sebagai konseptornya juga sudah ke luar negeri ini Mas yang nggak mumpuni. Kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu. Nah ini gimana supaya menjaga asa dari Stranas PK ini ya, di luar soal tadi soal harapan kita bahwa Pak Prabowo owning punya merasa memiliki terhadap lembaga ini gitu. Gimana Ini saya ngejalanin ya. Saya bilang sekarang kita udah sampai di pinggir jurang gini ya. Oke. Saya bilang benar. Kalau nggak ada apapun yang signifikan, selesai ini sama seperti 9 atau 10 upaya pencegahan yang udah dilakukan dari zaman kemerdekaan. Sama nih, bakal ceritain ke 10 aja nih. Bikin tim ini, bikin tim itu, hanya beda namanya aja. Oleh karena itu saya pikir tahun ini tahun yang kritis. Kebetulan pimpinan KPK-nya juga baru. Kita berusaha bilang bahwa ini penting loh. Bukan sekedar perubahan, bukan. Masyarakat juga harus kasih harapan. Nggak sejelek-jelek itu amat lah. Nah, makanya tahun ini begitu ada efisiensi, memang kita terpengaruh, tapi tidak signifikan. Karena Stranas sih beroperasinya murah, Mas Al. Ini cuma gaji orang sama kopi sama teh, ngundang rapat, udah gitu aja. Beneran, paling ya ke lapangan sekali 2 kali. Yang penting kita tahu apa yang Stranas mau dan itu yang dikoordinir, kita tahu apa tugasnya, kita cek tiap 3 bulan, itu aja. Namun saya, lewat Cokro juga kita pikir, tolong disampaikan, ini benar-benar di pinggir, selesai nih kalau nggak ada. Saya yakin selesai, tahun depan itu dia pelan hilang. Dan yang kementerian termasuk sektor usaha yang dikoordinir itu juga akan melihat segitu aja, habis itu nggak patuh. Nggak patuh. Gitu. Jadi kita bilang ya mari gitu, sebuah ya Mas, luar biasa gitu. Kalau ini ada barangnya nih, udah jangan jadi yang kita cuma bisa bikin kendaraan terus tapi nggak pernah merawat sehingga nyampe gitu loh. Nah, itu yang kita bilang. Jadi memang jadi isu di kita sekarang. Kita bawa ke pimpinan KPK yang baru dengan harapan resource-nya diperkuat, gitu kan. Tapi sekali lagi kalau komponen yang ketiga nggak ada, ya tanamannya juga mati juga, lama-lama dikasih air terus dia gelagapan, dia butuh pupuk bukan air saja, kira-kira gitu ya. Nah yang itu Mas, jadi isu itu sekarang gitu kita pikir. Kita dengar tuh cerita gitu kan, penerimaan,
Kita bilang, ada loh. Ya, termasuk Satgas Garuda dibentuk. Kita ada loh One Map. Yang pertama sejak Indonesia merdeka nih, tumpang tindih lahan diselesaikan. Pakai One Map itu. Pakai One Map gitu kan. Dan udah ada hasilnya. Pengusaha juga seneng Mas. Kalau saya salah denda aja tapi pasti. Gitu kan. Jangan nggak didenda tapi tiap hari dipalak orang. Ya semua datang malak. Gitu kan. Ya akhirnya jadi dia ngomong, wah Indonesia korupsinya banyak. Kalau saya salah dihukum selesai. Dan itu juga dampaknya investasi. Nah, jangan yang datang yang orang siap nyuap gitu loh. Orang yang datang yang siap investasi mahal gitu ya. Kayak kan itu kualitas investornya juga kita bisa lihat kan. Siapa juga yang mau datang kalau dibilang aturannya A ternyata A miring, A tebel, enggak ada yang mau. Yang benar ya. Nah, oleh karena itu kita bilang kita dengar itu asta cita segala macam. Dan kita rasa beberapa ada nih sekarang. Butuh perkuatan. Tahun ini secara spesifik, kalau nggak diperkuat, dia mati. Tahun ini Mas? Tahun ini. Critical ini Mas? Ya. Karena dia 2025, 2026 tiap 2 tahun. Begitu setahun tidak ada buy-in, semua KL juga ngelihat. Diemin aja. Udah, mati sendiri. Jadi dianggap, wah Pak Prabowo tidak endorse atau apa gitu ya. Mas kalau mau bikin rencana aksi yang semuanya bahagia Mas, kayak Bu Diani bilang, bikin aja peluncuran ini, seremoni-seremoni aja kan. Itu semua bahagia Mas. Justru Stranas ini ngeselinnya karena rencana aksinya pahit gitu kan. Kepentingan saya terganggu gitu kan. Yang saya biasa dapat karena ini manual, sekarang tiba-tiba terbuka semua. Saya nggak dapat apa-apa. Justru itu yang bikin dia jadi ngeselin, tapi kita bilang in the long run menyehatkan semua gitu ya. Kalau mau gampang banget Mas, MOU kita berempat di launching di mana, kesepakatan akan meningkatkan apa gitu. Yang kita udah hafal Mas, birokrasi Mas. Semua bahagia pasti. Coba kalau dia bilang Mas Sahal, kalau sampai minggu depan nggak disetor ini data, kita publikasikan ke media. Pusing kan gitu. Atau Mas ini katanya digitalisasi di tangan Anda, mana platformnya? Nanti kita sampaikan ke media lu. Ya gitu kan, jadi itu pahit tapi itu obatnya. Ketimbang yang seremoni yang Bu Diani bilang. Dan juga itu kalau seremonial ada satgas lagi kan jadinya redundant ya. Maksudnya kan, hal yang sudah diselesaikan oleh satgas Stranas PK, ternyata ada satgas lagi itu kan jadi redundant. Kalau Mas Januar gimana ngelihat kondisi Stranas PK sekarang dengan konteks, karena kan ini kan kalau sampai mandek kan ironis. Karena ini justru yang menyuarakan, yang merepresentasikan concern utama Pak Prabowo. Gitu kan? Kan jadi ironis loh. Kok malah lembaga yang betul-betul bisa mendeliver apa yang dimau Pak Prabowo malah mati gitu. Gimana Mas Januar dan kemudian Bu Diani sebagai penutupnya? Balik ya Mas Al ya. Kalau saya mencoba merenungkan, memikirkan ini, memang ini tahun ini menjadi krusial banget ini. Tahun ini nggak ada gerakan untuk Stranas ya Pak. Sudah tahun depan selesai. Tetapi kan saya memahami juga sentimen ya. Maksudnya setiap kali pemerintahan baru itu selalu pengen ada yang baru yang membedakan dengan pemerintahan sebelumnya. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa kita dorong atau saya nggak bisa menggunakan kata memastikan ya, tapi mendorong ini adalah pertama, keberadaan Stranas PK ini mesti bergaung sampai ke istana. Dan harapan saya di Cokro juga digaungkan itu Mas. Itu karena itu menurut saya itu dulu itu mesti sampai ke sana. Itu nomor 1. Karena kalau informasi atau gaung ini nggak sampai ke sana, nggak akan Mas keambil, nggak akan kebeli. Kedua, inisiatif-inisiatif baru ini, malam itu ya, dari teman-teman dari DEN misalnya, atau tadi yang soal Garuda tadi, itu seperti relabeling ya saya mau. Tapi kalau itu kita kontradiksikan juga buat apa gitu. Kita bisa bilang bahwa kita sudah punya One Map. Oke, bahwa itu mau diberi nama baru, kalau mau ya nggak apa-apa. Tetapi kerja-kerja substantif yang sudah dikerjakan selama ini, itu kan perlu ditunjukkan hasilnya. Kalau dulu zaman Pak Jokowi saya masih ingat, semua mesti dikuantifikasi secara ekonomi. Harganya ini berapa? Nilai ekonominya berapa? Barangkali, saya sedang coba berpikir,
Apakah Pak Prabowo juga begitu ya? Jadi upaya untuk menggaungkan tadi adalah mengkuantifikasi upaya pencegahan ini loh. Meskipun saya tahu itu bukan hobinya Pak Pahala, tetapi misalnya ini kebocoran yang bisa dicegah dengan Inaport ini kira-kira sekian T setahun. Kebocoran jadi yang harus bisa ada dicegah. angka-angka ya. Hanya untuk ilustrasi. Iya kan, untuk ilustrasi. Nah, kalau saya tanya Mas Sahal, Mas dengan sampean tidak pergi ke dokter itu sampean ngirit berapa? Susah kan ngomong? Iya. Taunya udah pasang ring jantung kan? Satu ring 125 juta, pasang 3 ring kata. Maksud saya, tetapi ini kan bisa kita kuantifikasi kira-kira. Dengan Inaport, oh kita kayaknya penghematannya sekian atau pencegahan kebocorannya. Dengan tadi sistem tata niaga tadi penghematan. Kalau itu dikuantifikasi, itu muncul. Kemudian sebagai infografis, menghujani media. Saya sedang bicara kayak gitu ya. Kita main kerjasama sama media nasional mana dan muncul lagi di sini segala macam. Tapi dengan angka, loh pencegahan korupsi kita kayak gini. Karena memang di tahap ini Mas, membuat noise. Gawe rame orang Jawa bilang ya. Bikin rame dulu agar istana tahu. Ini ada barang bagus namanya Stranas PK yang kalau tidak diteruskan itu akan menjadi kerugian bagi pemerintahan Prabowo. Kalau saya itu. Dan menjadi tragedi sendiri gitu ya. Karena kalau tragedi nggak usah diomong-omongin tragedinya. Tapi pokoknya kalau Stranas PK nggak diterusin, ini rugi gitu loh. Nah, gitu aja. Bu Diani? Nah, ini melengkapi Pak ya. Dari sisi tadi sudah dengan caranya strategi yang ada. Nah, kalau saya melihat di KPK-nya sendiri. Karena posisinya sekretariat Stranas PK itu kan di luar KPK ya. Ya. Sampai sekarang masih nggak di struktur. Berarti delivery unitnya itu kan ya. Jadi harus menjadi satu kesatuan. Karena kan pencegahan dan penindakan itu kan harusnya terlihat. Dan tentu kalau ini menjadi kelembagaannya menjadi kuat, apakah nanti lalu tetap Pak Prabowo misalnya menunjuk Pak Pahala ya sebagai komandan untuk ini, kita nggak tahu kan. Tetapi dari sisi penguatan, dari sisi penguatan itu penting Pak, karena sisi kelembagaan itu masih di luar strukturnya KPK. Nah itu harus masuk dulu. Terus kemudian dimasukkan ke KPK sekalian. Iya, masuk dalam struktur KPK sehingga dia komprehensif gitu. Dan keuntungan yang lain dari hasil kajian lalu penindakan itu kan bisa masuk. Bagaimana nanti langkah-langkah pencegahan, nih loh. Makanya mau nggak nanti di OTT lagi? Nah, langkah pencegahan. Tadi kan Pak Paro udah menyampaikan yang kalau nggak ini OTP dulu, nanti baru shock terapi. Itu saya waktu pertama-tama itu berbusa-busa terus. Udah ya, kalau nggak mau nanti KPK yang akan datang. Saya gituin. Betul. Saya gituin terus. Yang ngancem-ngancem biarin aja ke daerah kan. Udah balik cuman kayak angin lalu tuh pencegahan. Karena dianggapnya kalau jangan-jangan Bu Diani kalau sekarang ini bukan hanya yang mereka takutnya bukan KPK yang datang tapi Mayor Teddy. Kalau nggak nurut Mayor Teddy loh datang. Mengapa ini nggak kita omongan ke Mayor Teddy? Kita cerita aja. Mayor Teddy ini kita tuh punya barang bagus nih. Bisa ngomong sama Prabowo dia. Sudah didengar nih Pak Kita tarik Mayor Teddy itu menjadi bagian sekutu kita gitu ya untuk ngomong ini gitu. Betul. Saya kira itu kan tujuan kita kan supaya ini jalan. Dan betul. Karena kita udah tahu ketahuan tadi, misalnya tadi yang dikuantifikasi masuk jurang, lu ngeri saya. Jangan ini anak saya. Serana ini dari dulu udah anak saya nih tuh yang pengen banget nih tetap berlangsung berkelanjutan. Saya rasa ini kan juga bagian dari SDGs ya, Komitmen Indonesia di Goal 16. Jangan sampai ini makin lagi gitu loh. Salah satunya kuatin dulu nih Pak Sekretariat Stranas PK itu masuk di dalam struktur KPK. Kuat, nah, baru kan ini hasilnya kan akan berlanjut terus. Dan orang-orangnya pun juga akan berkelanjutan. Itu mungkin akan lebih menyemangati lah. Betul. Itu kira-kira. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.